أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwasannya ilmu tanpa kehati-hatian hanya akan melahirkan kesombongan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu talabul ilmi bagi sebagian kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus kita semua, merupakan tuntunan, anjuran, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentu kewajiban ini harus dipahami oleh kita semua, bahwasannya pada hakikatnya mencari ilmu itu bukan hanya sekedar sebagai hafalan semata atau kognitif semata, melainkan juga harus ditingkatkan menjadi sebuah kepahaman bagaimana ilmu itu dipahami, maksud, tujuan, serta yang paling utama adalah hikmah. Kemudian setelah itu keilmuan itu harus kita pahami, harus kita cari hikmahnya, sebagaimana kelanjutan daripada memahami ilmu itu adalah yakni mengaktualisasikannya, mengamalkannya. Dan ini adalah substansi daripada keilmuan itu sendiri. Kita mengenal para sahabat di zaman dahulu kala, ketika menghafal Al-Quran, mereka tidak harus banyak-banyak, melainkan ada sifat, karakter, kebiasaan mereka tidak pernah menambah hafalan, kecuali hafalan yang sudah dipahami oleh mereka itu terlebih dahulu diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya para sahabat itu menghafal hanya 1-3, bahkan maksimal sampai 5 ayat saja. Akan tetapi mereka mengamalkannya dari 1, 3, atau 5 ayat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, sebagaimana Imam Al-Ghazali yang tadi mengatakan bahwasanya kalau kita mempelajari ilmu tanpa kehati-hatian, maka cenderung dan bahkan dipastikan kita hanya akan menjadi orang yang sombong. Keilmuan itu akan menjadikan benteng kesombongan bagi dirinya, sehingga dia merasa paling hebat, paling pintar, paling menguasai, bahkan kesananya merasa paling soleh. Naudzubillah min dzalik. Sementara kita mengenal bahwasannya musuh utama kita setan laknatullah, bahkan juragannya, rajanya setan yakni iblis laknatullah alaih, dia adalah makhluk Allah yang bukan pencuri, bukan pembunuh di awal pengusiran, di awal laknat dari Allah, melainkan satu hal yang ada pada diri iblis laknatullah alaih, yakni al-kibru al-khuyala, yakni kesombongan pada dirinya, merasa paling baik, merasa diciptakan paling mulia dibanding manusia yang namanya Adam. Ikhwanillah rahimakumullah, itulah perenungan bagi kita, bagaimana kita dalam mencari ilmu perlu kehati-hatian, perlu sanad yang jelas, perlu guru yang benar-benar tawadhu, ikhlas, serta yang paling utama dalam mencari ilmu adalah kita bisa memahami sekaligus bisa mengamalkan daripada apa yang kita pelajari. Meskipun tentu tidak mudah, tetapi kalau kita belajar mengamalkannya setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan hamba-hambanya yang mukhlisin, yang bisa berbuat ikhlas, wasyakirin, dan juga hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.